Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah kerajaan Osgord di bawah pimpinan Theodoric. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Awal kisahnya bermula dari Raja Odoacer yang merupakan seorang kepala pasukan yang terdiri dari beberapa ras Teutonik. Pada kenyataannya, meskipun tidak disebutkan namanya, Odoacer adalah raja pertama Italia. Tetapi di dalam dirinya sebagai seorang kepala suku yang biadab, nyaris tidak pernah dianggap sebagai seorang negarawan, melainkan hanya sebagai seorang prajurit yang sukses. Kualitas seorang negarawan pertama-tama ditunjukkan oleh penakluk dan pengganti Odoacer, yaitu Theodoric. Kerajaan yang didirikan oleh Odoacer di tanah Italia tidak bertahan lama. Kerajaan itu segera digulingkan oleh Osgod yang ketika itu dipimpin oleh Theodoric. Theodoric adalah seorang kepala suku yang secara turun-temurun berasal dari suku Goth, yaitu Osgod. Pada saat jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, orang-orang Osgod menduduki sebuah distrik di selatan Danube yang disewa pemerintah di Konstantinopel untuk membela kepentingan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, pada masa Osgod ketika di bawah pimpinan Theodoric, perlombaan gotik diawali dari perlombaan budaya di antara para suku barbar, terutama di dalam penataan kehidupan sipil. Dan dalam menuju kehidupan yang beradab, mereka berusaha untuk beradaptasi dan menghidupkan kembali serta memulihkan apa yang telah merosot dan lemah. Theodoric muncul dan memberikan suatu keberanian sebagai seorang kepala suku Gotik dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan beradab di kota Konstantinopel. Ostrogoth terbukti menjadi sekutu yang penting sekaligus berbahaya bagi Kekaisaran Romawi Timur. Hal itu dikarenakan popularitas dan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Theodoric. Theodoric menginginkan tanah untuk bangsanya, dan Zeno tidak tertarik untuk memberinya tanah. Akan tetapi pada saat yang sama, Zeno mengerti apa yang dia harus lakukan terhadap Theodoric. Zeno menemukan cara untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, di mana ia akan mengirim Theodoric ke Italia untuk menyingkirkan Raja Odoacer yang dianggap sebagai masalah oleh Zeno, dan kemudian dapat mengambil tanah apapun yang diinginkannya. Setelah rencananya itu berhasil, dengan disingkirkannya Odoacer, maka Zeno dianggap telah memberikan tanah bagi Theodoric dan bangsanya, dan dapat memastikan Theodoric dan Ostrogoth akan menyatakan kesetiaannya kepada Kekaisaran Romawi Timur. Rencana Zeno nampaknya tidak keliru ketika kepala suku Ostrogoth, yaitu Theodoric, menawarkan diri kepada Kekaisaran Romawi Timur agar Zeno dapat memimpin rakyatnya menyerbu ke Italia untuk melawan Odoacer. Nah, Kaisar Romawi Timur dengan senang hati menyetujui ucapan yang dilakukan oleh Theodoric. Theodoric memimpin orang-orang Ostrogoth yang juga terdiri dari para pejuang baik laki-laki, wanita, dan anak-anak, serta didukung oleh Kekaisaran Romawi Timur, melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Italia yang berada di bawah pimpinan Odoacer. Serangan yang dilakukan oleh orang-orang Ostrogoth di bawah pimpinan Theodoric telah menyebabkan Odoacer menderita beberapa kekalahan.
Setelah beberapa kekalahan itu, Odoacer memutuskan untuk berdiam dan memusatkan pertahanan di benteng Ravenna. Yang ketika itu benteng Ravenna ini benteng yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan Odoacer. Theoderic berusaha untuk menyerang dan merebut benteng Ravenna, namun tidak dapat berhasil menguasai benteng. Theoderic kemudian berpura-pura mengadakan perjanjian damai dengan Odoacer untuk berbagi wilayah di Italia. Namun perjanjian itu tidak pernah diberlakukan. Theoderic yang pada saat itu berhasil diundang oleh Odoacer memasuki Ravenna, berusaha untuk menyingkirkan Odoacer dengan mengundang Odoacer ke pesta besar dan pada akhirnya membunuh Odoacer. Kemudian setelah kematian Odoacer, Theoderic sekarang tidak memiliki saingan politik di Italia dan berhasil berkuasa secara penuh. Meskipun Theoderic memperoleh tahta melalui kekerasan dan pengkhianatan, Theoderic segera menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penguasa yang bijaksana, berpikir luas, dan manusiawi. Dia telah hidup sebagai seorang pemuda di istana kekaisaran di Konstantinopel dan di sana telah mengenal dengan sangat baik ide-ide hukum dan ketertiban Romawi. Theoderic adalah orang pertama dari para penakluk Teotonik yang berusaha untuk melaksanakan sebuah gagasan yang tidak hanya sekedar tentang melakukan suatu penaklukan, akan tetapi juga untuk mendirikan dan memerintah sebuah negara. Pencapaian yang telah dilakukan oleh peradaban Romawi membuatnya terkesan, dan dia tidak ingin menghancurkan warisan peradaban Romawi, melainkan ia berusaha untuk melestarikan apa yang sudah ada pada peradaban Romawi. Theoderic memerintah di Italia selama 33 tahun, dan selama masa ini negara itu menikmati kedamaian dan kemakmuran. Kebijakan Theoderic yang tercerah dari hukum dan kebijakan Romawi diperlihatkan dalam banyak hal. Theoderic memerintah Ostrogoth dan orang-orang Romawi yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan pertimbangan yang sama, Theoderic berusaha untuk menyatukan orang-orang Goth dan Italia tanpa merusak adat istiadat ataupun hak istimewa keduanya. Jika orang-orang Goth adalah tentara, maka orang Latin itu sebagai konselor dan administrator. Dalam hal ini, Theoderic memilih yang terbaik dari orang Latin, orang-orang seperti Boethius, Symmachus, dan Cassiodorus. Hukum-hukum yang ia buat untuk digunakan oleh orang-orang Ostrogoth dan Romawi hanya berasal dari hukum Romawi. Dia sangat bersikap toleran dan terlepas dari kenyataan bahwa Ostrogoth sendiri adalah penganut ajaran Kristen Arian. Namun mereka selalu siap untuk memberikan perlindungan kepada orang yang menganut ajaran Kristen Katolik. Theoderic sangat menjunjung tinggi dunia sastra dan memberikan posisi tinggi kepada para penulis Romawi. Dia memulihkan kota-kota Italia, memperbaiki jalan dan saluran air, dan dengan demikian memperbaiki kondisi pertanian pula, sehingga Italia dari pengimpor gandum menjadi negara pengekspor gandum. Theoderic memiliki kediaman berupa istana di Verona, tetapi yang terutama adalah di Ravenna, yang merupakan ibu kota Kaisar Romawi Barat yang terakhir sejak era Honorius. Sebagai raja yang pertama dari raja-raja Teotonik, Theoderic mengamati dan menyerap selera orang-orang Romawi atas karya seni yang hebat, di mana keluarga Teotonik pada akhirnya nanti akan menjadi begitu dikenang, dan yang kelak akan melestarikan nama Gotik ketika negara-negara Gotik menghilang. Di gereja-gereja yang ia bangun di Ravenna, di istananya, di makamnya, Theoderic meniru dan membangun kemegahan yang dibangun oleh para pembesar Romawi. Kerajaan Theoderic berpusat di Italia, sementara wilayah perbatasannya yang lebih longgar merentang dari Gaul hingga ke Danube. Namun pengaruh Theoderic mencapai jauh melampaui Italia dan memiliki pengaruh baru dan kuat di dalam kelompok negara Teotonik yang tumbuh di barat. Di dalam kebijakan Theoderic mungkin dapat dilihat dari kebijakan aliansi yang ia bangun. Theoderic melalui kebijakannya menghubungkan aliansi dengan semua raja Jerman, yaitu yang berada di bagian barat, yaitu Goth Barat, kemudian Burgundi, kemudian Frank, kemudian Vandal, dan Turingian.
Dia bersekutu dengan beberapa negara melalui pernikahan dengan sebagian besar penguasa Jerman di barat. Hal ini dapat terlihat dari istri keduanya adalah seorang putri dari suku Frank, dan saudara perempuannya adalah istri dari kepala suku Vandal. Salah satu putrinya yang menikah dengan seorang raja Visigoth dan seorang putri lainnya menikahi seorang raja Burgundi. Persekutuan yang dibantu oleh Theodoric ini menghasilkan hubungan persahabatan antara berbagai bangsa barbar. Pemerintahan Theodoric selama 33 tahun adalah contoh pertama dari upaya nyata dalam skala besar yang dibuat oleh seorang penakluk Teotonik, di mana terdapat usaha untuk beralih dari barbarianisme ke peradaban. Suatu usaha dari apa yang hanya sekedar penaklukan menjadi usaha untuk membentuk tanah air, kota, dan negara. Kemudian Theodoric ini meninggal pada tahun 526 Masehi. Kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Amalasuntha yang berkuasa antara tahun 495 hingga tahun 535 Masehi. Demikianlah sejarah mengenai kerajaan Ostrogoth yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semata. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.